Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ya, FLPers, FLPers, para sahabat FLP, senang sekali kembali bersama saya, Puput di sini dan kita masih berbicara tentang apa aja sih yang ada di FLP dan kita masih yang kreatif dan pada kesempatan hari ini, kami kembali dari FLP Wilayah Jambi akan menghadirkan bintang tamu spesial. Nah, sebelum saya sapa, saya akan memperkenalkan seorang tokoh yang sangat penting ya di FLP Wilayah Jambi. Mungkin teman-teman FLP udah ada yang pernah dengar nama beliau, sangat familiar sekali ya. Nama beliau adalah Berlian Santosa SPT. Dibacakan dulu sedikit tentang kurikulum PT beliau. Beliau adalah seorang Certified Master Trainer BNSP, kemudian Ketua Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jambi, kemudian Gico Coach, Grounded Business Coaching, lead by Master Coach Dr. Fahmi, kemudian owner Jakos Kaos Berbumbu Jambi, dan beliau juga seorang penulis dan novelis. Beliau juga seorang storyteller Kampung Dongeng Indonesia, pengasuh program Mari Bercerita TVRI Jambi, City Changer Indonesia, kemudian beliau juga adalah pembina dan founder Yayasan Sahabat Tutur Indonesia, kemudian Business Developing Service dan pendamping UMKM Kementerian UKM dan Koperasi RI 2013, dan juga beliau adalah penggerak wirausaha muda pemula berprestasi 2017 dan 2023 Kemenpora Republik Indonesia. Masya Allah, ini bacain CV-nya aja nih kayaknya bakalan panjang banget ya. Ini bukan bincang kreatif nih, jadi bacain ininya prestasi beliau saja. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bang Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya, apa kabar Bang Ian? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Put? Ya. Alhamdulillah sehat Bang. Jadi senang sekali Ya. nih Abang di kesibukan Abang bisa meluangkan waktu bersama sahabat FLP. Jadi Iya. diminta sedikit ceritanya, kemudian Mhm. sharing-sharing pengalamannya. Jadi tema kita ini Bang, ini Mhm. requestan para teman-teman FLP. Oh, Jadi ya. ini temanya kita mau ini nanti bisa sekalian flashback ya Bang. Ini apakah nanti kami temanya Mhm. terbalik dari penulis menjadi seorang pebisnis Mhm. atau pebisnis dulu baru jadi penulis? Kayaknya penulis dulu Oke, ya baru jadi bisnis ya Bang ya. betul. Siap. Oke. Jadi dari seorang penulis menjadi seorang pebisnis dan kalau Mhm. misalnya dibaca tadi didengarkan mungkin sama teman-teman developers ini prestasi Abang luar biasa sekali. Nah, tapi mungkin Bubut mewakili teman-teman Mhm. sebenarnya eh, Abang ini bisa tersesat di jalan kepenulisan ini tersesat di jalan yang lurus insya Allah ya Bang. Iya, iya dong. Ini Abang, gimana kisahnya, ceritanya Abang kok bisa Ya. ujuk-ujuk, apakah ujuk-ujuk jadi penulis atau emang awalnya emang suka nulis? Gimana Bang? Boleh diceritain? Oke, siap. Baik, terima kasih Hmm. Puput dan teman-teman sahabat FLP dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya di podcast yang luar biasa ini. Nah, saya itu di 2003 ya Put ya teman-teman semuanya. Jadi waktu kami tinggal di kota Solo itu sampai 5 tahunan sampai 7 tahunan di 2003, kemudian 2007 sampai 2008. Baru kita balik lagi ke Jambi. Nah, di sana Hmm. kan selain saya bekerja di dunia farmasi, itu kan ada boring juga ya. Dan saya alhamdulillah Hmm. mencari teman untuk belajar apapun gitu kan. Nah, pada saat itu dapatlah komunitas yang mereka tuh kok asik ya menulis gitu kan. Pengen gabung nih. Nah, akhirnya di 2003 tuh saya gabung. Bahkan salah satu anak Jambi yang di kuliah di UNS namanya Mas Didin juga bergabung. Ketemunya di situ gitu. Jadi saling kenal gitu kan. Kita di rantau, ketemu anak Jambi kan kayaknya happy banget ya. Nah, akhirnya belajar Hmm. menulis terjerumus di jurang yang benar gitu kan. Yang tadinya tuh yang nggak pernah berpikir akan jadi penulis besar atau akan seperti Hmm. apa nantinya 10 tahun 15 tahun itu nggak akan pernah kebayang. Intinya tuh ya gabung aja belajar dalam Hmm. sebuah komunitas yang kita itu ya saling support ya, dari tulisan Hmm. yang jelek, dari tulisan yang nggak bagus sampai kita ya udah menghasilkan karya, di mentori, dikritisi, dibedah, kemudian ikut acara-acara seminar. Kita bikin acara di Solo, ngadain ini ya, ngadain event-event yang di berbagai lembaga, mendatangkan dari narasumber dari luar kayak Helvi Rosa, Golagong, Asma Nadia dan Hmm. sebagainya. Akhirnya di situ kreativitas saya akhirnya terasa juga kan dengan teman-teman lingkungan positif.
Maka penting banget nih circle positif itu penting nih Put dan teman-teman semuanya. Jadi pastikan kita punya circle yang punya growth mindset bukan fixed mindset ya. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Nah, jadi singkat cerita belajar menulis dan berdampak pada akhirnya kalau disebut tadi untuk flashback misalnya apakah saya berangkat dari pengusaha, pebisnis atau penulis atau mungkin pendongeng, penulis atau apapun. Jadi kalau sekarang saya pada titik saya sebagai trainer sekarang malah. Karena DNA saya itu mengajar. Trainer, Masya Tapi Allah. basic saya adalah penulis, Put. Basic saya tetap adalah penulis karena dari penulis ini sisi kreatif bertumbuh. Kemudian saya masuk ke dunia storytelling juga basicnya adalah membaca kan, menulis gitu kan. Kita bikin skrip misalnya kayak tadi udah dibacakan CV saya diamanahkan untuk megang apa namanya program Mari Bercerita TVRI dari 2012 sampai 2021. Itu kan kita bikin skrip juga. Maka ilmu kepenulisan juga penting. Karena bikin skrip naskah kita ketika mendongeng, ada juga nanti ice breakingnya, bagaimana kita meng-hire anak-anak juga untuk bisa perform, misalnya permainan tradisional sebagainya, itu harus ada skrip, ada naskah. Jadi nggak bisa lepas kita di dalam dunia yang saya tekuni ini tanpa kepenulisan. Jadi basicnya memang kepenulisan akhirnya berkembang biak, beranak pinak jadi storyteller, kemudian juga sebagai trainer sekarang kan, juga sebagai mentor, sebagai pebisnis. Jadi itu saling berkelindan, dia nggak bisa lepas. Bahkan prestasi-prestasi yang tadi karya mungkin ya, mohon maaf misalnya saya bukan untuk ini ya, tapi itu bagian bagaimana akumulasi dari proses saya ke dunia kepenulisan yang saya tekuni gitu kan. Saya terpilih sebagai satu dari 100 City Changer Indonesia, agen perubahan kota, UN Habitat, Badan Dunia PBB Bidang Lingkungan, itu juga gara-gara nulis. Dunianya storytelling benar, tapi dengan nulis tadi, dengan 4 halaman tadi, kita apply untuk berkompetisi dengan para agen perubahan yang ada di seluruh Indonesia. Dan saya masuk di 8 besarnya gitu kan. Yang saya berangkat dulu ke Jakarta VIP, ketemu dengan Dirjen. Nah ini nggak bisa lepas dari dunia kepenulisan gitu. Jadi tidak apa ya tidak pernah saya akan lupakan dunia kepenulisan itu adalah sangat berjasa. Walaupun mungkin kita berpikir ya, wah kalau nulis itu mah desu, masa depan suram, ya sama bilang gitu kan. Sekarang aja copywriter, para penulis naskah, penulis film, sinetron itu dibayar mahal loh. Para copywriter, branding itu juga mahal. Jadi saya pikir kalau passion kita memang di dunia ini, dunia kreatif juga ini, itu insya Allah kita bisa hidup kok di sini. Begitu deh. Jadi panjang dong. Iya, nggak apa-apa. Jadi momentumnya itu ibaratnya oleh titik awal, bukan titik awal juga, awal ya Bang ya, berarti dari menulis, awal. Ya. awalnya kemudian dari menulis akhirnya membuat peluang-peluang yang mana itu menjadi terbuka ya Bang. Betul. Betul. Dia saling ini ya, saling mengikat ya, berkelindan. Nggak bisa tunggal. Saya sekarang jadi contoh ya, misalnya saya kan di entrepreneur atau orang bilang pebisnis lah di dunia toko oleh-oleh yang basicnya adalah kategori di mana saya pakaiannya untuk wisatawan. Ya katakan sini ada kaos wisata gitu kan. Nah, ketika kita buat kaos wisata, para pemain-pemain kompetitor saya dia bermainnya di grafis. Kalau saya bermainnya adalah di seni menulis. Jadi artnya tadi kan kata-kata. Maka kalau hanya misalnya di grafis saja, maka misalnya kita berangkat misalnya Tugu Monas ini Tugu Monas Jakarta. Itu bagi saya terlalu receh, nggak ada sesuatu story-nya kan, storytelling nggak ada. Maka basic ketika saya sebagai penulis dan storytelling itu masuk di dalam grafis dan juga seni menulisnya. Misalnya kalau misalnya tema Jambi ya, dapat ide nih dari kepenulisan ya, dari kita melihat melihat alam, melihat lingkungan, jalan. Misalnya Jakarta Big Sale, itu kan Jakarta bertabur diskon. Maka saya plesetkan jadi Jakarta bertabur simpang. Nah di Jambi banyak simpang. Akhirnya itu jadi sebuah motif untuk brand sebuah kaos oleh-oleh yang ada di Jambi. Nah ini tentu kan ngeriset ya. Kita baca, kita melihat lingkungan, kita nonton film, kita baca buku seni dan sebagainya. Itu bagian bagaimana mengelaborasi pemikiran kita dengan ide-ide dan gagasan yang berkecamuk di luar sana gitu kan. Nah, ini kan ada storytellingnya. Jadi kaosnya yang bercerita. Kalau dia hanya grafis, kaos itu nggak cerita. Biasa kan kalau Tugu Monas saja itu udah nggak ada artnya, itu biasa aja. Orang grafis manapun bisa, seni grafis itu gampang.
Tapi kalau ada ceritanya, itu kan keren Mhm. banget ya. Misalnya contoh juga ada di Jambi, ada di Jakarta. Mhm. Jalan-jalan jalan-jalan misalnya ke misalnya ke Benjeruk. Ke Benjeruk kan mirip Jakarta, di Jambi Mhm. juga. Kemudian Ya, muter-muter jadi keliling Monas. Kemudian pulangnya lewat jadi- Palmerah. Nah, Palmerah di Jambi juga ada seperti Jakarta. Nah, ini kan storytelling kan dalam Iya betul. sebuah motif kaos loh. Itu Mhm. basicnya adalah kepenulisan. Makanya Mhm. memang kreativitas itu bisa tumbuh di mana saja dan ada cuannya, teman-teman. Nah, teman-teman pendengar ya, ada cuannya Iya. dong. Jadi siapa bilang madesu? Kita bukan hanya menulis sekedar mungkin menulis cerpen saja atau puisi saja, tapi puisi bisa dimonetize ya. Iya, iya, iya. Jadi sama juga di bisnis juga dimonetize gitu kan. Dia akan Hmm. punya value ketika kita bisa berhasil monetize dari apa yang kita lakukan dan kita pikirkan atau dielaborasikan. Nah, Begitu. Masya Allah. Oke Bang, kemudian yang berikutnya kalau karena kita balik lagi nih ke FLP-nya, Mhm. ada Ya, momen yang paling berkesan nggak Bang selama Abang di FLP? Mungkin momen apa kalau gitu paling yang penting berkesan, gitu. ya ada waktu Apa tuh? lucunya. Jadi FLP itu mencari di tahun 2018, mencari siapa sih orang FLP yang penulis yang dia tidak hanya nulis tapi bisa mendongeng. Nah, Mhm. saya kepilih di telepon sama Prof. Ganjar. Prof. Ganjar ini termasuk pembina FLP pusat ya. Beliau stay-nya di Jogja. Jadi masih muda juga orangnya. Jadi udah jadi profesor kan. Kemudian beliau nelpon, Mas Yan, bisa berangkat ke Lombok karena pada saat itu Lombok terjadi gempa ya, gempa. Kemudian akhirnya seminggu setelah gempa Lombok yang besar, kami berangkat ke sana dan diutus dari teman-teman sebagai utusan relawan FLP. Tapi kami masuknya di dalam dunia storytelling. Nah, lucu ya. Maka memang nggak bisa kita tebak dalam kehidupan kita ini. Pentingnya Heeh. komunitas gitu loh. Mungkin komunitas nggak ngasilkan uang, tapi dampaknya ketika kita bersilaturahim, kemudian teman-teman tahu kapasitas kita bahwa tidak hanya menulis tapi juga bisa storytelling. Itu masya Allah Mhm. kita berangkat sebagai relawan. Ya ada sih dengan gerakan membaca juga ada, dengan menghibur adik-adik juga bisa. Nah jadi kapasitas kita malah terasa ketika di lapangan. Dan itu bagi saya yang sangat berkesan di FLP. Termasuk satu lagi adalah di Munas Bali 2013, FLP Jambi itu terpilih Mhm. sebagai FLP wilayah terpuji se-Indonesia. Masya Allah. 2013 Munas di Bali. Itu mengalahkan Jakarta, kemudian di Sulawesi Selatan kalau salah sama mana gitu loh. Kota-kota besar sih, provinsi-provinsi Mhm. terbesar. Alhamdulillah. Itu bagian kepercayaan di zaman kepemimpinan saya, bagian Mhm. kepercayaan dari pusat tentang sepak terjang dari FLP Jambi bersama teman-teman semua ya. Saya kan tentu tidak Mhm. berdiri sendiri, pasti ada teman-teman pengurus, teman-teman relawan juga berjuang untuk FLP wilayah Jambi pada saat itu dan akhirnya kita diperhitungkan oleh FLP pusat gitu loh. Alhamdulillah sih, Mhm. Bismillah Itu gitu. kira-kira untuk menjadi apa FLP terpuji ya Bang? Apa tadi kategori apa Bang? Ya, FLP wilayah terpuji. Jadi provinsi Nah, ya, FLP wilayah ya terpuji. itu kategorinya apa itu? Ya, Penilaiannya apa yang membuat mereka betul. menilai oh, ini Ya, boleh tentu mendapat ya di bintang gitu. FLP kan ada tiga pilar utama ya, kepenulisan, kemudian keorganisasian dan juga keislaman. Nah, Hmm. kami merasa itu belum sempurna, tapi nggak tahu pada akhirnya setelah dinominasikan kami menjadi FLP Jambi menjadi pemenang dalam FLP Wilayah Terpuji 2013 pada Munas di Bali. Nah, mereka menilai dari program-program yang diangkat FLP Jambi itu nggak berhenti gitu kan. Kita mendatangkan orang pusat, ada workshopnya, kemudian ada mentoringnya juga, kemudian Hmm. karya-karya kita terbitkan secara nasional, walaupun Hmm. dengan cara kita mandiri. Nah itu bagian bagaimana dilihat oleh para pembina dan juga para pimpinan di pusat bahwa memang Jambi sangat bergeliat dibandingkan provinsi-provinsi lain gitu. Itu menjadi apa ya? Menjadi pertimbangan mereka untuk memberikan sebuah apresiasi yang besar bagi FPP wilayah Jambi yang Hmm. ya secara tidak langsung menjadi percontohan nasional gitu. Walaupun kita merasa belum sempurna sih, tapi ya ini sebuah Hmm. sebuah apa ya? Sebuah kepercayaan ya, sebuah trust dari Hmm. teman-teman para pembina, para mentor dan juga teman-teman sesama penulis bahwa Jambi sangat diperhitungkan pada saat itu dengan karya dan juga program-programnya.
gitu. Masya Allah, luar biasa. Berarti dua momen itu yang mungkin paling berkesan ya Bang ya, yang Ya, selama itu di FLP. kerja keras teman-teman semua ya, bukan saya sendirian. Pasti teman-teman semua bekerja keras untuk itu. Mm. Mm. Dan semoga kita bisa apa mengulang kembali Amin, prestasi. mudah-mudahan, mudah-mudahan Oh, masa-masa itu ternyata mudah-mudahan bisa kita mengulang kembali ya. ternyata 2013 itu sudah sekitar 12 tahun yang lalu Bang. Nah, Berarti nggak tinggal terasa kan? Ya, saya aja kaget ketika dinominasikan tuh benar-benar kaget ya. Terus dipanggil ke depan tuh rasanya tuh udah campur aduk gitu ya. Kok bisa ya Jambi mengalahkan provinsi-provinsi lain termasuk DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan itu kan nggak bukan provinsi betul, sembarangan. Iya, betul, betul. mereka karya-karya Mm, hebat itu para penulis-penulis hebat dari situ gitu kan. Karena ada mm, 5 nominator kalau nggak salah. Itu provinsi-provinsi yang kuat lah, termasuk Jawa Barat dan mm, mm, Yogyakarta. Masya Allah. Oke Bang. Nah, kemudian kan sekarang Bang ini tuh brandingnya nih ya, brandingnya. Hmm. Penulis, iya, pendongeng, iya, kemudian Hmm. entrepreneur, Nah, trainer, mentor. keren juga. Itu gimana? Dan juga seorang pasti ya, seorang masyarakat biasa, seorang Iya. ayah, kemudian seorang suami. Itu kan ada identitas kita kan melekat, melekat yang pada Ya. di diri abang kan ya. Nah itu Hmm. gimana cara bagi waktunya bang? Mungkin bisa di share ke kami yang masih mungkin ya Ya. cuma ibu rumah tangga yang cuma ngajar gimana? Itu gimana kalau abang dengan semua identitas yang sekarang melekat pada diri abang, bagi waktunya gimana?